Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Karomah Abah Anom Suryalaya. Karomah Abah Anom Suryalaya 1. Mengetahui hati semua muridnya. Tersebutlah seorang kiai bernama Kiai Haji Thohir yang sedang menimba ilmu di salah satu pesantren di kotanya. Konon sang guru yang mengajarkan ilmu di pesantrennya tersebut melarang Kiai Thohir untuk menemui seorang kiai besar yang tinggal di Suryalaya bernama Abah Anom, apalagi berguru kepadanya. Namun setelah melalui penelusuran dan pembelajaran ilmu tasawuf yang diajarkan di pesantren Suryalaya, akhirnya Kiai Thohir meminta kepada Abah Anom untuk dibaiat atau ditalkin. Namun tentu saja dalam benak Kiai Thohir, kunjungannya ke Abah Anom yang tanpa sepengetahuan gurunya itu akan membuat murka di pesantren di kotanya. Apalagi setelah ditalkin zikir, ada suatu amanat dari Abah Anom, yakni ucapan salam yang harus disampaikan kepada guru di pesantrennya. Ketika Kiai Thohir sedang duduk menunggu sholat berjamaah di Masjid Nurul Asror di komplek pesantren Suryalaya, sebelum ia kembali bertolak ke kampung halamannya, pikirannya terus berkecamuk, tidak bisa tenang. Ketika dalam benaknya terbersit bagaimana wajah murka gurunya yang sedang memarahinya habis-habisan karena ketidaktaatannya. Tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dengan sorban dan berkata, "Jangan selalu berburuk sangka terhadap orang lain, apalagi terhadap guru sendiri. Belum tentu seperti itu." Kiai Thohir begitu kaget. Ternyata yang menepuk pundak dan membaca pikirannya itu adalah guru rohaninya yang baru, yaitu Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin R.A. Abah Anom. Dari kejadian itu, Kiai Thohir mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa seorang guru rohani mursyid thariqah Qadiriyah Wana Sabaniyah bisa mengetahui hati murid-muridnya dimanapun mereka berada. Mursyid akan terus mengawasi dan membimbing hati murid-muridnya agar hati selalu menuju Allah. Sepulang dari pesantren Suryalaya dan kembali ke pesantren di kampungnya, Kiai Thohir menyampaikan amanat salam dari Mursyid Kamil Mukamil Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin R.A. kepada gurunya. Dan ternyata di luar dugaannya, kiai yang di pesantren itu malah memuji Abah Anom. Bahkan Kiai Thohir sebagai salah satu murid kesayangannya itu dianjurkan untuk menjalankan ajaran yang dibawa oleh Abah Anom sebagai pewaris para nabi. Selanjutnya Kiai Thohir mengabdikan diri sepenuhnya kepada Abah Anom dan mengamalkan ajaran yang telah diajarkannya. Akhirnya Kiai Thohir dipercaya menjadi salah satu wakil talqin, yaitu orang yang diizinkan untuk mengajarkan atau mengijazahkan zikir thariqah kepada orang yang membutuhkannya. Karomah Abah Anom Suryalaya 2. Bayangan wajah Abah Anom membuat seorang pemuda bertobat dari hobi melacur. Cerita ini diambil dari ceramah Kiai Haji Muhammad Abdul Gaos Saifullah Al-Maslul atau Ajengan Gaos, salah satu wakil talqin thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Diceritakan ada seorang pemuda yang hobinya melacur.
Pemuda tersebut berniat untuk berhenti dari perbuatannya yang tercela. Sudah berbagai cara dilakukan untuk menghentikannya. Itu tidak membuat minat pelacurnya berhenti. Padahal pelaksanaan amalan ibadah yang super ketat atas petunjuk dari para kiai yang pernah dikunjungi dari berbagai daerah pun belum berhasil. Jadi sudah tidak asing lagi baginya riyadhah atau latihan seperti puasa, zikir, sholat, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah dan amalan lainnya. Dalam keadaan kondisi jiwa yang begitu kritis, datanglah pemuda itu ke pondok pesantren Suryalaya untuk menemui seorang waliullah yaitu Abah Anom dan menceritakan maksud kedatangannya. Abah Anom berkata, "Tidak apa-apa, asal dilakukan di depan Abah." Setelah itu pemuda yang hobi jajan perempuan ditalkin zikir untuk diamalkan. Seperti biasa, pemuda tersebut datang ke hotel yang telah dipesan untuk melaksanakan hasrat nafsunya, meniduri wanita pelacur. Setelah siap-siap semuanya, terbesit dalam jiwanya akan bayangan wajah Abah Anom. Asal jangan di hadapan Abah. Pemuda itu terkejut dan gelisah, dengan segera meninggalkan hotel. Gagallah keinginan nafsunya. Di hari yang lain, pemuda itu datang lagi ke hotel untuk melaksanakan hasrat nafsunya yang tidak terbendung. Namun, di saat detik-detik akan melaksanakan maksiatnya, muncul wajah Abah Anom. Tidak apa-apa, asal jangan di hadapan Abah. Pemuda itu kembali mengurungkan niatnya dan kembali pulang. Kejadian itu terus terulang, selalu melihat bayangan wajah Abah Anom di saat-saat akan melakukan maksiat dengan pelacur. Akhirnya dengan kejadian itu pemuda tersebut menghentikan diri dari hobinya melacur untuk selamanya dan menjadi pengamal Thorekoh Qadariyah Naksabandiyah. Sesungguhnya kejadian itu suatu anugerah dari Allah untuk hamba yang dicintai dengan perantara mursyid sebagai pilihannya. Subhanallah. Bayangan wajah mursyid itu adalah sebagai burhana robihi, cahaya atau tanda dari Allah yang membawa berkah terhadap pemuda tersebut. Kita teringat akan kisah salah satu utusan Allah, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang ditolong Allah ketika akan terjadi maksiat dengan Siti Sulaiha. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 24, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, Sulaiha, andai kata tidak melihat burhana Robbi, yaitu tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Quran surat Yusuf ayat 24. Dalam ayat ini terdapat perkataan Allah, burhana robbihi. Menurut perkataan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 474, adapun maksud burhana robbihi yang terlihat oleh Yusuf, maka terdapat beberapa pendapat. Menurut sahabat Abdullah bin Abbas, Sa'id, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Sirin, Hasan, Qatadah, Ibnu Sholeh, Dolah, Muhammad bin Ishaq dan lain-lain, yakni Yusuf melihat bayangan ayahnya atau Yakub.
Bentuknya seakan-akan ayahnya marah-marah. Menurut sebagian riwayat, memukul dada Yusuf. Al-Aufi berpendapat dari Ibnu Abbas, maksud perkataan itu ialah Yusuf teringat kepada bayangan wajah suami Zulaikha, yaitu Raja Kitfir, yang seolah-olah ada di rumah dan mengetahui apa yang akan diperbuat Yusuf. Demikian juga Muhammad bin Ishaq berpendapat yang sama. Subhanallah. Karomah Abah Anom Suryalaya 3. Daging berubah menjadi manusia. Cerita ini diambil dari ceramahnya Kiai Haji Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul atau Ajengan Ghaus, salah satu wakil talqin Thariqah Qadariyah Naksabaniyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Kiai Haji Maksum memiliki seorang istri yang sedang mengandung. Menurut vonis dokter, istri Kiai tersebut bukanlah kehamilan normal yang biasanya terjadi pada seorang wanita. Namun, istri Kiai Haji Maksum divonis menderita kanker dan harus segera dioperasi. Sang Kiai akhirnya datang ke Suryalaya ingin bertemu pangersa Abah Anom untuk meminta doa beliau agar istrinya diberi kelancaran saat operasinya nanti. Ketika Kiai Maksum mengutarakan maksudnya tersebut, Abah hanya berkata, "Iya, jadi manusia." Maksudnya adalah semoga kandungan istri Kiai Maksum menjadi manusia dengan izin Allah. Dan ternyata baru saja istri Kiai Maksum satu langkah keluar dari rumah pangersa Abah, dia merasakan gerakan-gerakan dalam rahimnya itu. Subhanallah. Kontan saja istri Kiai Maksum kaget dan langsung memeriksakan dirinya ke dokter. Lalu apa kata dokter? Subhanallah. Dokter pun sama terkejutnya dengan pasangan suami istri Kiai Maksum tersebut. Dengan izinnya, melalui doa kekasihnya, daging yang asalnya akan dilaknat tersebut ternyata berubah menjadi sesosok manusia kecil yang menggemaskan berjenis kelamin laki-laki. Ya, ternyata setelah dioperasi, daging jadi itu berubah menjadi seorang bayi yang diberi nama Sufi Firdaus. Idos panggilan anak ini. Hingga saat ini masih hidup dan mengabdikan dirinya untuk menjadi murid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, Abah Anom. Karomah Abah Anom Suryalaya 4 menyadarkan Kiai Sakti. Diceritakan Bapak Eji Juwardi. Ada ulama yang dikenal sakti namanya Kiai Jurid. Suatu hari Kiai tersebut memiliki rencana untuk menguji karomah Abah Anom dengan kesaktian yang dimilikinya. Kiai tersebut datang ke pondok pesantren Suryalaya dengan satu bis yang membawa 70 santrinya. Semua santri disebar di sekitar pesantren Suryalaya. Setelah Kiai itu masuk ke halaman Abah Anom, tidak disangka Abah Anom sudah berada di depan madrasah dan menyuruh Kiai itu untuk masuk ke madrasah Abah Anom bersama 70 santrinya yang telah disebar. Kiai tersebut merasa kaget akan kasaf penglihatan batinnya mursyid Abah Anom, meminta Kiai tersebut dan para santrinya untuk makan dahulu yang telah beliau sediakan di madrasah. Di dalam madrasah, Kiai memuji Abah Anom tentang pesantren beliau yang sangat luas dan indah, tetapi dibumbui kritik secara halus tentang kekurangan pesantrennya, yaitu tidak adanya burung cendrawasih.
burung yang terkenal akan bulunya yang indah. Beliau hanya tersenyum dan menimpalinya dengan jawaban yang singkat. Tentu saja Kiai, suatu di luar jangkauan akal. Setelah jawaban itu, burung cendrawasih yang berbulu indah melayang-layang di halaman madrasah yang sesekali hinggap. Kejadian itu membuat terpesonanya akan karomah yang dimiliki beliau, yaitu diam 1000 bahasa. Keajaiban lagi ketika makan dengan para santrinya yang 70. Nasi yang disediakan dalam bakul kecil itu tidak pernah habis. Namun Kiai ini masih penasaran dan tidak mau kalah begitu saja. Setelah makan, Kiai tersebut meminta kepada beliau untuk mengangkat kopiah atau peci yang telah diisi, yang sebelumnya dicoba oleh para santrinya tidak terangkat sedikit pun. Subhanallah, hanya dengan tepukan tangan Abah Anom ke lantai, kopiah itu melayang-layang. Selanjutnya Kiai tersebut mengeluarkan batu yang telah disediakan sebelumnya, dan batu itu dipukul dengan kekuatan tangannya sendiri sehingga terbelah menjadi 2. Sedangkan belahannya diberikan kepada Abah Anom, yaitu meminta kepada Abah Anom untuk memukulnya sebagaimana yang telah dicontohkannya. Abah Anom mengatakan kepada Kiai itu, "Abah tidak bisa apa-apa." Baiklah. Selanjutnya batu itu diusap oleh tangan Abah dan batu itu menjadi air. Subhanallah. Kiai menguji lagi karomah Abah Anom dengan kelapa yang telah dibawa santri dari daerahnya. Kiai tersebut meminta yang aneh-aneh kepada Abah Anom agar isi dalam kelapa tersebut ada ikan yang memiliki sifat dan bentuk tertentu. Dengan tawadunya Abah Anom menjawab, "Masya Allah, kenapa permintaan Kiai ke Abah berlebihan? Abah tidak bisa apa-apa." Selanjutnya Abah Anom berkata, "Baiklah, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan." Setelah berdoa, beliau menyuruh kelapa itu untuk dibelah 2, dan dengan izin Allah di dalam kelapa itu ada ikan yang sesuai dengan permintaan sang Kiai. Subhanallah. Selanjutnya entah dari mana datangnya, di tangan Abah Anom sudah ada ketapel, dan ketapel itu diarahkan atau ditembakkan ke langit-langit madrasah. Sungguh di luar jangkauan akal. Muncul dari langit-langit burung putih yang jatuh di hadapan Kiai dan beliau. Setelah kejadian itu, Kiai menangis di pangkuan Abah Anom. Akhirnya Kiai memohon kepada Abah Anom untuk diangkat menjadi muridnya. Kiai itu ditalkin zikir. Setelah ditalkin, Kiai menangis di pangkuan Abah Anom sampai tertidur. Anehnya, bangun dari tidur sudah berada di masjid. Subhanallah. Karomah Abah Anom Suralaya 5, menolong muridnya yang akan diperkosa dari jarak jauh. Abdul telah tiada. Bunga di atas kuburan Abdul yang terletak di area kuburan blok Nyongklang, Selajambe, Kabupaten Kuningan tampak masih segar, sekalipun sudah 3 hari terpanggang panas terik matahari. Begitu pula gundukan tanah merah tampak terlihat masih basah, padahal kuburan sekelilingnya sudah kering, bahkan terlihat retak-retak akibat kemarau berkepanjangan. Sepintas tak ada yang istimewa pada kuburan tersebut, sama saja seperti kuburan yang lainnya. Namun sesuatu yang beda akan terasa di sana. Wangi bunga akan tercium manakala orang melewati kuburan tersebut.
Emangnya siapa sih yang tertidur di dalam sana? Inilah kisahnya. Adalah Abdul, seorang laki-laki yang 3/4 usianya dihabiskan dalam lembah kemaksiatan di kota metropolitan. Abdul menjelma menjadi bajingan yang super haram jadah. Dia adalah jagoan yang tak pernah kenal rasa takut. Bagi sesama penjahat, Abdul adalah momok yang menakutkan. Bagi polisi, lelaki yang sekujur tubuhnya dipenuhi tato wanita telanjang itu merupakan sosok penjahat yang super licin, yang sulit ditangkap karena kepandaiannya menggunakan jampa-jampi sehingga mampu berkelit dari kejaran aparat. Kapanpun dan dimanapun, perbuatan maksiat tak pernah ia lewatkan. Hingga suatu malam di bulan November 2005, niat jahatnya muncul kembali ketika melihat seorang penumpang wanita sendirian di mobil omprengan daerah Plumpang, Jakarta Utara. Bersama 2 orang temannya, ditodongkannya pisau ke arah supir dan kernet yang tidak berdaya menghadapi ancaman tersebut. Keduanya lalu diikat, lalu Abdul CS membawa kendaraan tersebut ke salah satu tempat di Bogor yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Sesampainya di tempat, Abdul CS bermaksud untuk memperkosa wanita cantik tersebut. Dengan cara paksa, wanita itu, sebut saja Sinta, diminta untuk melayani nafsu binatangnya. Namun Sinta berupaya sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari bahaya sambil berteriak, "Abah, Abah, Abah, tolong saya!" Subhanallah. Atas kehendaknya, di saat Abdul akan melampiaskan nafsu kebinatangannya, tiba-tiba saja burung miliknya mendadak tergolek lemas dan ia merasakan kesakitan yang luar biasa. Begitu juga kedua temannya yang akan memperkosa Sinta mengalami hal yang serupa. Dalam keadaan seperti itu, Sinta langsung melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, Abdul CS mengalami nasib naas. Kemaluannya membengkak dan 3 bulan kemudian 2 orang temannya mati mengenaskan akibat burungnya membesar. Untunglah Abdul cepat sadar. Ia tahu bahwa peristiwa tersebut merupakan hukuman dari Allah atas dosa-dosa mereka yang telah diperbuat. Lalu ia menemui salah seorang temannya yang sudah terlebih dahulu insaf dan bertobat. Setelah diutarakan maksud dan kedatangannya, teman Abdul tersebut membawanya ke salah satu majelis dzikir dan kemudian bertobat melalui kiai yang menuntunnya. Ia pun tahu bahwa tobat tidak berarti harus menghilangkan seluruh tato yang ada di tubuhnya. Dengan semangat yang kuat dan tekad yang membaja, Abdul pun mendapatkan talqin dzikir dan mengamalkan semua amaliyahnya seperti khotaman meskipun dia hafalkan dari latinnya. Teman-teman seprofesi dulu di Jakarta banyak yang ia temui sehingga dia memutuskan untuk hijrah dari Jakarta ke kampung halamannya. Takut jika niat jahatnya kembali muncul. Di kampung halamannya, masyarakat tidak begitu saja bisa langsung menerimanya, malah menaruh rasa curiga. Bahkan tak jarang kata-kata pedas sering dilontarkan kepadanya. Berbekal tanbih dan zikrullah, ia tetap tersenyum dan berbaik budi, sehingga akhirnya masyarakat pun dapat menerima bahwa Abdul telah kembali ke jalan yang lurus. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia menjadi buruh tani dan pekerjaan serabutan lainnya hanya untuk sesuap nasi, sehingga tetap bisa melaksanakan amaliyah zikrullah seperti yang pernah didapatkannya di Jakarta. Hingga akhirnya pada hari Jumat di tahun 2006 selepas subuh,
ia dipanggil kembali oleh Allah dalam posisi tawajuh. Demikian kisah karomah Abah Anom. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.